Baik, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Izin Bapak minta waktunya mungkin barang sekitar 25-30 ke depan. Boleh. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya ada tugas dari program guru penggerak Bapak tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Mungkin dalam wawancara ini saya izin Bapak nanti akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, mungkin langsung saja karena mungkin supaya waktunya lebih efisien. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika sendiri itu yaitu seseorang mengalami keadaan benar melawan benar, sedangkan bujukan moral itu sendiri adalah keadaan benar melawan salah ketika mengambil sebuah keputusan. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik. Terima kasih. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena sebagai calon guru penggerak, ada program yang sangat luar biasa ini untuk membantu kita di sekolah sekarang yang bisa menjadi pendorong untuk sekolah, baik itu Bapak Ibu guru maupun juga untuk siswa-siswa. Terkait dengan kasus-kasus yang dilema atau bujukan moral ini ada di dalam kehidupan bersekolah ini ada kemarin salah satu contoh bahwa ada yang kasus viral di media sosial, entah itu siapa yang melakukan, tapi ada siswa yang fotonya dipampang di media sosial, di Facebook tepatnya, yang minta maaf tidak berpakaian. Itu diketahui oleh beberapa temannya, terus temannya melaporkan ke sekolah. Dalam hal ini lapor ke guru dan sampai di Wakasek Kesiswaan. Ketika hal ini kami mendengar, diberitahu oleh Wakasek Kesiswaan, petunjuk yang bisa diberikan yaitu saya memerintahkan untuk selidiki. Bentuk penyelidikan yaitu bahwa siswa tersebut dipanggil bersama dengan orang tuanya. Kenapa bisa hal-hal itu terjadi? Arahan dan petunjuk saya itu sangat jelas. Tolong panggil siswanya, cek. Ada dua hal dari kasus media sosial biasanya. Sendiri sebagai pelaku atau ada yang berbuat demikian, entah itu orang lain, pacar, tetangga, kerabat yang tidak suka sehingga bisa terjadi seperti itu. Nah, ternyata setelah diselidiki, siswa tersebut dipanggil orang tua dan juga siswanya juga mengatakan bahwa dia sebagai korban dari media sosial. Sedangkan aturan di sekolah ketika terjadi hal seperti ini, sanksi terberatnya itu bisa dikeluarkan. Karena itu membuat rusak nama sekolah, nama orang tua, apalagi masyarakat di sekitar. Kita tahu bahwa sekolah kita ini di distrik, dan orang-orang di distrik ini sangat sensitif dibandingkan orang-orang di kota. Jadi kita mengambil langkah, ternyata kita selidiki dan ternyata betul bahwa kasusnya juga sudah sampai ke polisi. Menurut siswanya, saya juga sendiri memanggil siswanya dan kebetulan dia menjadi korban dari mantannya, sehingga kami
masih memberikan kesempatan dia harus mengambil langkah-langkah apa supaya tidak terjadi kemungkinan Facebooknya dihack, atau mungkin karena dia mungkin ada membagi password sama orang lain, sehingga bisa terjadi seperti itu. Baik Bapak ya. Berarti dari sekolah kita mengadakan identifikasi masalah. Ya, kita mengecek baik itu secara pribadi maupun dengan orang tua, karena itu terjadi di Facebooknya sendiri. Iya, betul. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar, kemudian satu lagi mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak? Ya, terkait pengambilan keputusan pada siswa-siswi atau mungkin ada hal-hal yang terkait dengan moral dan segala macam, kita selalu duduk bersama dan membicarakan itu. Tidak membicarakan keputusan menjadi keputusan kepala sekolah. Saya harus duduk bersama dengan guru, ya, dan membicarakan hal ini. Jadi banyak informasi didapat tentang hal yang menjadi sorotan. Jadi tidak menjadi keputusan kepala sekolah sendiri sehingga dengan serta-merta langsung bisa diputuskan, tidak. Ada banyak pertimbangan yang akan diambil tentunya, bahwa situasi di masyarakat juga akan menjadi pertimbangan. Terus perkembangan anak itu yang menjadi penting. Masa depannya itu akan menjadi hal yang utama yang akan diperhatikan. Mungkin saja pada saat ini dia kasus, tapi kita tidak membunuh harapannya untuk ke depan. Kita akan tetap memberikan harapan bahwa ini bukan akhir, tapi solusinya selalu itu. Harus aturan bisa ditegakkan juga, tetapi hati nurani itu lebih penting. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Ya. Siap Bapak. Baik Bapak, selanjutnya tadi mungkin bisa disebut langkah-langkah Bapak ya untuk mengambil sebuah keputusan. Di sini mungkin saya tanyakan kembali, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya. Musyawarah tadi Bapak ya? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa pasti akan kita rapatkan dan kita bicarakan. Dan rapat itu bukan saja 1-2 orang atau keputusan kepala sekolah, semua Bapak Ibu guru. Kita akan membicarakan sehingga kita memutuskan itu menjadi keputusan bersama, keputusan sekolah. Ketika ada yang bicara di luar, pasti akan ada yang kita sudah bicarakan. Jadi pada saat ada hal seperti ini atau kasus, kita akan kumpul, kita bicara, dengar pendapat dari semua guru, dan hal yang paling utama adalah keputusan akhir yang tadi saya katakan, peraturan kita bisa tegakkan, tapi hati nurani akan demikian diutamakan. Baik Bapak, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai seorang pemimpin efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus misalnya di 5E3 seperti itu? Jadi keputusan yang diambil tadi saya sudah katakan bahwa semua itu menjadi keputusan bersama Bapak ya, tadi ya. Keputusan bersama, kita menjadi satu suara sehingga di masyarakat di luar sana bisa, keluarga SMA Negeri 1 Munting akan satu suara karena semua tahu tentang hal ini, dibicarakan, dan itu. Jadi kekuatan bersama, kekuatan bersama, tidak menjadi kekuatan kepala sekolah sendiri atau menjadi kekuatan guru-guru, tidak, tentu kekuatan bersama. Oke, baik. Keputusan bersama. Selanjutnya Bapak, mungkin ada untuk menyelesaikan kasus-kasus ini mungkin ada jadwal tertentu atau mungkin waktu tertentu, atau harus diselesaikan dalam waktu saat itu juga? Ya, baik. Terkait dengan kasus-kasus tertentu, ya, tugas sekolah selalu adalah menghimbau, memberikan nasihat agar kasus itu tidak terjadi. Itu dilakukan terus-menerus, mungkin sepanjang hari dari
kita kan mempunyai kebiasaan apel pagi dan apel siang setelah sekolah. Apa yang diberikan dan bergantian juga Bapak Ibu guru piket yang akan memberikan arahan dan diberikan waktu 5 sampai 10 menit atau 7 menit untuk berbicara hal itu. Dan arahan itu selalu diberikan terkait dengan kebaikan, terkait dengan nilai-nilai sebagai seorang siswa selalu diberikan kepada siswa-siswi. Saat ini kita juga melaksanakan bukan saja siswa-siswi yang akan menjadi guru-guru yang memberikan nasihat, tapi kita melibatkan juga dari Polsek, kita melibatkan juga dari instansi dari instansi luar, luar, distrik, distrik juga Koramil, juga Puskesmas. Kita minta untuk menjadi pembina upacara, sehingga ada kerjasama hal-hal yang baik terkait dengan pencegahan. Juga ini untuk siswa-siswi sendiri mendapat masukan dari elemen luar, ya, pencerahan dari elemen luar terkait dengan dari Polsek, dari Koramil, Puskesmas, ada kesehatannya, ada keamanannya, sehingga selalu. Jadi bukan saja Bapak Ibu yang mengingatkan, tetapi juga dari elemen luar pemerintahan dan keamanan juga kami libatkan. Oke, baik Bapak. Mungkin ini sebelum terakhir nih Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu ini selama ini yang mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, semua faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah, tentunya kita selalu berpegang pada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai moral yang ada sehingga kita mengambil keputusan. Dan kalau seseorang tidak ada, tapi semua tuh diambil untuk keputusan bersama tuh lebih penting daripada kita mendengar dari satu orang, satu pihak, tidak. Tapi semuanya itu menjadi keputusan bersama. Seperti tadi, kecuali ada diskresi atau kebijakan tertentu yang harus diambil, ya itu menjadi pihak keperluan. Tapi selalu akan dibawa ke rapat, karena terkait dengan keputusan bersama dan terkait dengan nilai-nilai. Kebetulan kita kan di Muting ini menjadi satu-satunya SMA. Berbeda ketika di tempat lain yang ada banyak SMA yang menjadi pilihan. Ya. Jadi memang ketika aturan kami harus tegakkan, tadi saya bilang hati nurani juga menjadi utama. Juga kami selalu juga ketika terjadi kasus-kasus moral, kita akan cari solusi yang terbaik untuk itu. Masa depan anak ini bukan hanya sampai di sini saja, tetapi ada solusinya. Ada kasus juga yang kemarin kami bantu ketika kami harus mengeluarkan anak, ya, karena kasus sudah ditangani oleh pihak keamanan. Kami hanya menunggu informasi keputusan dari keamanan sehingga kita bisa ambil keputusan. Dan ketika harus kami keluarkan sebagai keputusan bersama, karena kasusnya agak berat dan sudah menyebar, kami juga memberikan solusi. Kami membantu untuk mencari sekolah, kira-kira bisa untuk dia lanjutkan sekolah di situ. Karena ada aturan, tapi ada hati nurani. Itu penting sekali. Semuanya itu harus menjadi pertimbangan. Kalau di kota semua akan cuek, tapi kalau di distrik, apalagi sekolah satu-satunya di sini, di distrik ini meliputi wilayah 3 distrik, ada Elikobel, ada Ulilin, ada Muting sendiri. Kami selalu akan mencari solusi yang terbaik sehingga anak-anak ini mempunyai jalan dan masa depannya tidak hancur. Artinya peraturan tetap ditegakkan, tapi di sisi lain kita juga mencari jalan keluar untuk masalah itu. Oke, baik. Karena itu menjaga peraturan yang kita buat. Siap, Bapak. Oke, baik Bapak, sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktunya Bapak untuk kita berbincang-bincang seputar mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi kalau saya ada tutur kata saya kurang pas di saat kita wawancara, saya mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, dan selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi.